Halo adik-adik kelas Indria, selamat pagi. Lusa tahu hari ini adik-adik dalam keadaan sehat ya, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan, tolonglah kami yang akan mengikuti ibadah online sekolah minggu, supaya kami bisa bersukacita di dalam memuji Tuhan, dan tolonglah kami di dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Losa Ida yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita pujikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, disambung lagu Iblis itu musuh kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Minggu yang lalu Losa Ratna sudah bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus waktu menginjak usia remaja ya. Setelah itu apa ya yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum.
selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, dari video tadi kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus sedang dalam keadaan lemah, kelaparan ya, iblis mulai menggoda dia ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak tergoda sama sekali adik-adik ya. Iblis juga mengerti tentang firman Tuhan ya. Tetapi iblis itu menggunakan firman Tuhan dengan cara yang tidak benar. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa iblis itu berusaha membuat dia mencobai dia dengan cara yang amat licik ya. Iblis ingin Tuhan Yesus menaati dia, bukan menaati Allah. Dan iblis ingin agar Tuhan Yesus tidak melaksanakan karya penebusan di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa cara iblis ini kedengarannya hal yang mudah dilakukan ya, dan Allah menginginkan sesuatu hal yang sulit, yaitu untuk menebus dan menanggung dosa manusia. Itu adalah hal yang sangat sulit ya adik-adik ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Allah, dan dia mengatakan, "Enyalah iblis," karena Allah berkata dalam firman-Nya, hanya Tuhanlah yang disembah, dan iblis harus menyembah Tuhan Allah, dan kepada Dia saja engkau berbakti, di dalam Keluaran 6 ayat 13. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering dicobai iblis ya. Dalam hati kita ketika kita ulangan atau ujian, kita sering ada bisikan, "Ayo nyontek aja, tidak usah belajar. Belajar itu sulit ya, menjemukan. Nyontek aja gampang." Nah, seringkali kita digoda seperti itu. Atau seringkali kita, kalau mama menyuruh kita, iblis menggodain, "Nggak usah dilakukan, enakan main game ya.
Nah, ketika kita bermain dengan teman kita atau saudara kita, iblis juga menggodai, ayo godain temanmu, godain saudaramu, akhirnya supaya kita bertengkar. Nah, apa adik-adik yang kita lakukan supaya kita tidak tergoda dengan iblis? Kita hanya bisa berserah dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita menghadapi setiap pencobaan yang akan kita alami. Ya, tiap hari kita harus berdoa. Waktu bangun pagi kita berdoa, Tuhan tolonglah saya jauhkan dari pencobaan dan yang jahat. Ya, seperti doa Bapa kami, ya. Itu sangat membantu kita untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang seringkali diberikan oleh iblis, ya. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Adik semangat ya menghafalkan ayat hafalannya ya. Seperti biasa di video kemudian di-share ke grup kelas Indria. Tunggu ya ayat hafalannya ya. Hari ini terakhir ya kita ibadah online. Mulai bulan Juli kita sudah ibadah ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita ke gereja seperti biasa jam 9 pagi. Tunggu di gereja ya. Nah, mari kita mempersiapkan persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bisa ditransfer atau dikumpulkan ke gereja ya. Kita pujikan lagu Beri syukur, beri syukur. Kita pujikan dengan memberikan persembahan. Berikan yang terbaik ya untuk Tuhan kita. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, nama saya Ling dan hari ini Ling akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian ayat hafalan Ling hari ini. Bye-bye, God bless you. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama ibadah online sekolah minggu ini. Tolonglah kami supaya kami bisa mengatasi godaan iblis, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan yang asalnya dari Engkau. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi berkat untuk sekolah minggu di GKT Sidoarjo. Berkatilah orang tua kami yang sudah bekerja untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.